Aini berdiri tegak di depan pintu apartemen kecilnya di lantai 8 kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan jantung berdegup kencang. "Buka pintunya, Bu Aini, ini polisi!" teriak suara tegas dari luar disertai ketukan keras yang menggema di koridor sempit. Hanya dalam waktu 2 jam sejak ia menggantung bendera pelangi kecil di balkon sebagai simbol cinta diam-diamnya kepada Sari, tetangga sebelah Pak Hadi langsung melapor ke kantor polisi setempat dengan alasan merusak moral masyarakat dan melanggar ajaran agama. Aini menarik napas dalam-dalam, membuka pintu dan melihat 2 petugas berseragam biru berdiri dengan wajah serius, sementara Sari yang baru pulang dari kantor menyembunyikan wajahnya di belakang punggung Aini. "Kami menerima laporan bahwa Anda mengibarkan simbol yang dianggap memprovokasi, Pak," kata petugas yang lebih tua sambil melirik bendera warna-warni yang berkibar pelan di angin sore. Aini merasa dunia berputar seketika. Ia ingat betapa bahagianya pagi tadi ketika ia dan Sari memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan perasaan mereka di balik pintu tertutup. "Ini hanya bendera, Pak," jawab Aini dengan suara pelan tapi tegas. "Ini ekspresi cinta saya dan Sari." Petugas itu menggelengkan kepala. "Kami harus mengambil keterangan dulu, Bu, karena laporan ini sudah masuk ke ranah pidana ringan terkait kesusilaan." Sari menarik tangan Aini pelan, matanya penuh kekhawatiran. Mereka berdua duduk di ruang tamu kecil yang masih berbau cat baru sementara petugas mencatat nama, alamat, dan kronologi. Di luar jendela bendera pelangi itu masih berkibar seolah menantang langit Jakarta yang mendung. Aini merasakan campuran amarah dan ketakutan yang aneh. Ia tahu Indonesia adalah negara beragama mayoritas Muslim di mana nilai-nilai keluarga dan agama dijunjung tinggi, tapi ia juga tahu bahwa hatinya tidak bisa dibohongi lagi. Sari yang berusia 26 tahun dengan rambut hitam panjang dan senyum lembut khas perempuan Sunda itu pernah bilang, "Kita tidak menyakiti siapa-siapa, Aini." Tapi sekarang polisi sudah berada di rumah mereka dan Pak Hadi pasti sedang mengawasi dari balkon sebelah dengan jenggot rapi dan peci hitamnya. Setelah petugas pergi, Aini langsung menelepon ibunya di kampung Bogor. Suara ibunya yang biasanya lembut kini bergetar marah. "Kamu gila ya, Nak? Bendera apa itu? Kamu mau bikin malu keluarga kita. Agama kita melarang hal seperti ini." Aini mencoba menjelaskan tapi air mata sudah mengalir di pipinya. Sari memeluknya dari belakang tanpa berkata apa-apa. Malam itu mereka berdua tidak tidur. Aini duduk di balkon memandang bendera yang masih berkibar sementara Sari menyiapkan teh hangat. "Mungkin kita harus turunkan saja," bisik Sari pelan. Aini menggelengkan kepala. "Kalau kita turunkan sekarang, Sari, berarti kita mengaku salah padahal kita tidak salah." Di dalam hati Aini tahu ini baru permulaan. Besok pagi ia harus menghadapi panggilan resmi dari polisi dan mungkin sidang. Tapi yang paling berat adalah menghadapi ibu dan ayahnya yang besok pagi pasti sudah berangkat ke Jakarta. Konflik batin mulai menggerogoti Aini. Apakah ia egois karena mempertahankan simbol kecil ini? Apakah cintanya pada Sari layak untuk mengorbankan hubungan dengan keluarga yang selama ini selalu mendukungnya? Di luar hujan mulai turun membasahi bendera pelangi itu hingga warnanya tampak lebih cerah di kegelapan malam. Aini merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan tanpa tahu arah mana yang benar. Sari mendekat dan memegang tangannya erat. "Apapun yang terjadi, aku di sini." Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan tapi Aini tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Pagi berikutnya ibu Aini tiba dengan wajah pucat dan mata sembab. "Kamu harus turunkan bendera itu sekarang juga, Nak, sebelum semuanya terlambat," katanya langsung tanpa salam. Aini berdiri di tengah ruangan merasa seperti anak kecil lagi yang sedang diomeli. Sari menunduk tidak berani ikut campur. Percakapan itu berlangsung berjam-jam penuh air mata dan kata-kata yang menusuk. Ibu Aini bercerita tentang bagaimana tetangga kampung sudah mulai bergosip tentang anak Buminah yang aneh.
Ayah Aini yang biasanya pendiam hanya diam sambil menggelengkan kepala. Kita ini keluarga baik-baik, nak, agama kita Islam yang suci. Aini mendengarkan semua itu dengan dada sesak. Ia mencintai orang tuanya, tapi ia juga mencintai Sari dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Malam harinya setelah orang tuanya pulang ke penginapan, Aini dan Sari duduk berdua di balkon. Aku takut kehilangan mereka, bisik Aini. Sari mengangguk, tapi kalau kita menyerah sekarang kita kehilangan diri kita sendiri. Hujan masih turun pelan dan bendera pelangi basah kuyup tapi tetap berdiri tegak. Di kejauhan lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seolah tak peduli dengan drama kecil di balkon lantai 8 itu. Aini tahu besok ia harus ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Pak Hadi sudah menyiapkan saksi-saksi dari setempat yang mengatakan bahwa bendera itu mengganggu ketertiban umum dan merusak akhlak anak-anak. Aini merasa dunianya semakin sempit. Tapi di tengah ketakutan itu ada satu hal yang tetap hangat, pelukan Sari yang selalu ada di sisinya. Mungkin ini ujian terberat dalam hidupnya, tapi Aini memutuskan untuk tidak mundur. Setidaknya belum. Pagi harinya Aini dan Sari berangkat ke kantor polisi dengan motor bak tua mereka. Jalanan Jakarta yang macet seolah ikut merasakan ketegangan di hati Aini. Di kantor polisi mereka disambut oleh seorang penyidik yang ramah tapi tegas. Kami tidak mau ribut-ribut, Bud, katanya sambil membuka berkas, tetapi laporan Pak Hadi sudah lengkap dengan foto dan saksi. Dia bilang bendera itu simbol yang dilarang di lingkungan kami. Aini menjelaskan panjang lebar bahwa itu hanya simbol cinta pribadi, bukan propaganda. Sari duduk di sampingnya, tangannya dingin karena gugup. Penyidik mencatat semua lalu bilang kami akan teruskan ke kejaksaan untuk ditentukan apakah masuk sidang atau tidak. Di luar kantor polisi Pak Hadi sudah menunggu dengan senyum tipis di wajahnya. Saya hanya menjaga lingkungan, Bud, katanya pelan, agama kita mengajarkan untuk mencegah kemungkaran. Aini ingin membantah tapi Sari menarik lengannya pelan. Mereka pulang tanpa kata-kata. Di apartemen Ibu Aini sudah menunggu lagi, kali ini dengan membawa usta dari masjid kampung. Dengarkan nasihat usta ini, nak, kata ibunya sambil menangis. Usta yang berjenggot putih itu berbicara lembut tapi tegas tentang dosa ina sesama jenis dan hukuman di akhirat. Aini mendengarkan dengan kepala tertunduk. Di dalam hatinya ada suara kecil yang bertanya apakah ia memang sedang salah. Sari yang duduk di pojok ruangan merasa seperti orang asing di tengah keluarga Aini. Malam itu setelah Usta pulang, Aini dan ibunya berdua di balkon. Kamu masih ingat waktu kecil dulu, nak? Kita sholat berjamaah setiap malam. Kamu anak yang salehah. Aini mengangguk, air matanya jatuh ke lantai balkon. Ibu, aku masih mencintai Allah. Tapi aku juga mencintai Sari. Apakah itu berarti aku harus memilih salah satu? Ibu Aini tidak menjawab, hanya memeluk anaknya erat. Di saat yang sama Sari sedang menelepon orang tuanya sendiri di Bandung. Ayah Sari yang lebih terbuka hanya bilang, jaga diri kalian, nak. Tapi ibu Sari menangis di telepon, kamu bikin kami malu di kampung. Tekanan dari dua keluarga itu semakin berat. Keesokan harinya berita tentang laporan polisi itu sudah menyebar di grup. Beberapa tetangga mulai menjauhi Aini dan Sari. Anak-anak kecil yang biasa bermain di taman depan apartemen sekarang ditarik ibu-ibu mereka ketika melihat Aini lewat. Aini merasa seperti orang buangan di tempat tinggalnya sendiri. Sari mencoba menghibur, kita pindah saja kalau begini. Tapi Aini menggeleng, kalau kita pindah berarti kita kalah, Sari. Di tengah malam Aini bangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi bendera pelangi itu terbakar dan ibunya menangis di depan masjid. Ia bangun berkeringat dingin. Sari memeluknya erat, kita hadapi bersama.
Pagi harinya surat panggilan sidang sudah tiba di apartemen. Kasus ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 2 minggu. Aini merasa dunia semakin gelap. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah mempertahankan bendera ini benar-benar layak. Tapi setiap kali ia melihat Sari yang tersenyum lembut di pagi hari, semua keraguan itu lenyap sejenak. Ibu Aini menelepon lagi, kamu harus minta maaf ke Pak Hadi nak sebelum sidang. Biar tidak malu. Aini menolak halus. Percakapan itu berakhir dengan ibunya menutup telepon sambil menangis. Di kantor, Aini yang bekerja sebagai desainer Grace mulai mendapat tatapan aneh dari rekan kerja. Berita sudah menyebar kemana-mana. Bosnya memanggil Aini ke ruangan. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi tapi tolong jaga nama perusahaan. Aini hanya mengangguk. Pulang kerja ia dan Sari duduk di balkon lagi. Bendera pelangi masih berkibar meski sudah agak pudar warnanya karena hujan berhari-hari. Aku mencintaimu, bisik Aini. Sari menjawab dengan ciuman lembut di kening. Malam itu mereka berdoa bersama meski dengan cara yang berbeda. Aini sholat maghrib dengan hati campur aduk sementara Sari duduk di samping membaca buku tentang hak asasi manusia. Konflik batin semakin dalam. Aini tahu bahwa keputusannya bukan hanya mempengaruhi dirinya tapi juga orang-orang yang dicintainya. Dan sidang yang akan datang terasa seperti gunung yang harus didaki tanpa tahu apa yang ada di puncaknya. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Aini dan Sari tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pakaian sederhana tapi rapi. Ruang sidang kecil itu sudah penuh orang. Pak Hadi duduk di bangku saksi dengan peci hitamnya yang rapi. Ibu Aini duduk di belakang dengan wajah pucat. Beberapa wartawan lokal sudah mengintip dari luar karena kasus ini mulai viral di media sosial dengan hashtag Bendera Pelangi Tibet. Hakim ketua seorang pria paruh baya dengan toga hitam membuka sidang dengan suara tenang. Sidang perkara pelanggaran kesusilaan nomor 145 PID 2020 genep sel dibuka. Jaksa membacakan dakwaan bahwa Aini telah mengibarkan simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama mayoritas. Pengacara Aini yang didapat secara pro bono dari LSM Hak Asasi Manusia berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, ini adalah kasus kebebasan berekspresi. Bendera pelangi bukanlah propaganda melainkan simbol cinta pribadi klien saya. Sidang berlangsung tegang. Pak Hadi naik ke kursi saksi dan bercerita panjang lebar tentang bagaimana bendera itu mengganggu anak-anaknya yang masih kecil dan merusak citra lingkungan yang religius. Saya hanya menjaga anak cucu saya Pak Hakim, katanya dengan suara bergetar. Aini merasa kasihan pada Pak Hadi. Laki-laki itu bukan orang jahat, hanya orang yang takut dengan perubahan. Kemudian giliran Ibu Aini. Beliau menangis di kursi saksi, saya sayang anak saya tapi ini melanggar ajaran agama. Saya takut dia tidak masuk surga. Kata-kata itu menusuk hati Aini lebih dalam dari apapun. Sari diminta bersaksi juga. Dengan suara pelan ia bercerita tentang bagaimana ia dan Aini saling mencintai tanpa menyakiti siapapun. Kami hanya ingin hidup damai, katanya. Sidang ditunda untuk hari berikutnya. Di luar pengadilan Aini memeluk Sari erat di parkiran. Aku lelah Sari. Malam itu di apartemen mereka berdua berbicara panjang lebar. Aini mulai meragukan semua keputusannya. Mungkin aku egois ya. Ibu menangis karena aku. Sari menggeleng, kamu memperjuangkan hak kita Aini. Tapi aku juga mengerti perasaan ibumu. Keesokan harinya sidang berlanjut. Pengacara memanggil saksi ahli, seorang dosen hukum dari Universitas Negeri yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berekspresi selama tidak melanggar ketertiban umum. Bendera pelangi bukanlah kejahatan, katanya tegas.
Jaksa membantah dengan membacakan Atwa Mui tentang LT. Ruang sidang semakin panas. Aini duduk dengan tangan dingin. Ia melihat ibunya menunduk di bangku belakang. Di dalam hati Aini ada badai. Ia mencintai ibunya tapi ia juga tidak ingin berbohong pada dirinya sendiri. Sidang hari ketiga menjadi puncak. Pak Hadi dan Ibu Aini berbicara bergantian tentang nilai-nilai keluarga dan agama. Pengacara Aini membalas dengan data statistik tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Hakim mendengarkan semua dengan wajah datar. Di luar sidang media sudah ramai. Beberapa kelompok agama berdemo kecil menuntut Aini dihukum. Sementara itu kelompok aktivis hak asasi membawa spanduk dukungan. Aini merasa seperti pion di tengah permainan besar. Malam sebelum putusan terakhir Aini dan Sari sholat bersama di masjid kecil dekat apartemen. Aini berdoa dengan air mata, "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar." Sari memegang tangannya erat. Mereka pulang dan tidur dengan pelukan yang lebih erat dari biasanya. Besok adalah hari penentuan. Aini tahu apapun putusannya hidupnya tidak akan sama lagi. Konflik batinnya mencapai titik tertinggi. Ia mulai memahami bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Setiap keputusan akan menyakiti seseorang. Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Aini berdiri di depan hakim dengan tangan gemetar. Hakim ketua membaca putusan dengan suara jelas. Setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa tindakan terdakwa Aini menggantung bendera pelangi di balkon apartemennya adalah bentuk ekspresi pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1845 Pasal 28E. Tidak terbukti adanya unsur pelanggaran kesusilaan atau ketertiban umum yang signifikan. Ruangan hening sejenak. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Selain itu penggugat Pak Hadi diwajibkan meminta maaf secara publik kepada terdakwa dalam waktu 7 hari melalui media yang sama dengan laporannya. Pak Hadi menunduk, wajahnya memerah. Ibu Aini menangis terseduh. Aini merasa dunia berhenti berputar. Ia menangis bahagia tapi juga sedih. Pengacara memeluknya. Di luar sidang wartawan mengerubungi Aini. "Bagaimana perasaan Anda, Bu?" Aini hanya bisa bilang, "Saya bersyukur tapi ini bukan kemenangan." Malam itu di apartemen mereka merayakan kecil-kecilan dengan makan malam sederhana. Tapi suasana tetap berat. Ibu Aini menelepon, "Aku senang kamu bebas, Nak, tapi aku tetap tidak setuju." Kata-kata itu menyakitkan. Pak Hadi akhirnya meminta maaf secara publik melalui postingan di grup dan media lokal. "Saya minta maaf kepada Bu Aini. Saya salah menilai. Tapi banyak tetangga yang tetap menjauhi mereka." Aini mulai merasakan dampak nyata dari kemenangan ini. Di kantor beberapa rekan kerja mulai bergosip di belakang. Bosnya memberi peringatan halus. Sari juga mengalami hal serupa di tempat kerjanya sebagai guru. Beberapa orang tua murid protes. Aini dan Sari mulai membicarakan kemungkinan pindah ke kota lain. Tapi Aini merasa itu seperti lari dari masalah. "Kita harus tetap di sini, Sari. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa hidup normal." Di dalam hati Aini ada penyesalan yang tumbuh. Ia melihat ibunya semakin jarang menelepon. Ayahnya bahkan tidak mau bicara. Keluarga besar di Bogor mulai menjauh. Aini merasa ia telah memenangkan pertarungan hukum tapi kehilangan banyak hal yang berharga. Sari selalu mendampingi tapi Aini tahu Sari juga menderita. Suatu malam Aini duduk sendirian di balkon. Bendera pelangi sudah diturunkan setelah sidang sebagai tanda damai. Tapi luka di hati masih ada.
Ia memikirkan semua perdebatan dengan ibunya, semua nasihat ustaz, semua tapan tetangga. Apakah ia benar? Apakah cinta mereka layak mengorbankan harmoni keluarga? Sari keluar dan duduk di sampingnya. Kamu menyesal? Tanya Sari pelan. Aini menggeleng tidak. Tapi aku baru sadar bahwa setiap pilihan punya harga. Mereka berpelukan di bawah langit Jakarta yang cerah. Aini mulai belajar menerima bahwa hidup tidak selalu hitam putih. Agama, tradisi, dan identitas diri bisa saling bertabrakan tanpa ada pemenang mutlak. Ia mulai mengunjungi ibunya di Bogor setiap akhir pekan meski percakapan mereka masih kaku. Ibu Aini masih sholat untuk kesembuhan anaknya, tapi pelukan mereka semakin hangat. Pak Hadi bahkan mulai menyapa mereka lagi meski masih canggung. Kehidupan perlahan kembali normal tapi tidak sama lagi. Aini merasa ia telah tumbuh. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai pertarungan antara benar dan salah. Ia belajar bertanggung jawab atas luka yang ia timbulkan dan luka yang ia terima. Bulan-bulan berikutnya Aini dan Sari mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Aini membuka usaha desain grafis kecil-kecilan dari rumah agar tidak terlalu bergantung pada lingkungan kerja yang masih sinis. Sari tetap mengajar tapi dengan lebih hati-hati. Mereka masih saling mencintai tapi cinta itu kini disertai luka yang dalam. Suatu hari Ibu Aini datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Aku ingin bicara baik-baik nak, katanya. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Ibu Aini bercerita tentang masa kecil Aini, tentang mimpi-mimpinya untuk anaknya. Aku takut kamu menderita di akhirat nak. Aini mendengarkan tanpa membantah. Untuk pertama kalinya ia tidak berdebat. Ia hanya bilang, "Ji ibu, aku mengerti ketakutan ibu. Tapi aku juga takut kehilangan diri sendiri." Percakapan itu berakhir dengan pelukan air mata. Ibu Aini pulang dengan hati lebih ringan meski masih belum sepenuhnya menerima. Aini mulai aktif di komunitas kecil wanita yang mengalami konflik serupa. Mereka bertemu secara daring, membagi cerita tanpa membenci siapapun. Di sana Aini belajar bahwa banyak perempuan Indonesia yang menghadapi dilema yang sama antara cinta dan keluarga agama. Sari mendukung penuh. Mereka bahkan mulai mengunjungi masjid bersama lagi meski dengan pemahaman yang berbeda. Aini sholat karena keyakinannya sendiri, bukan karena paksaan. Di tengah perjalanan itu ada saat-saat indah. Mereka berdua pergi ke Pantai Anyer akhir pekan, menghabiskan waktu hanya berdua. Di sana di bawah matahari terbenam Aini merasa damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Terima kasih sudah bertahan bersamaku, dibisik Aini. Sari tersenyum, kita sama-sama belajar. Tapi luka lama masih kadang muncul. Pak Hadi suatu hari datang ke apartemen membawa kue. Saya minta maaf lagi Bu. Saya dulu terlalu keras. Aini menerima dengan senyum. Mereka bicara panjang tentang agama dan kebebasan. Pak Hadi mengaku bahwa ia juga pernah ragu di masa muda. Kita semua manusia Bu. Kadang kita takut pada yang berbeda. Percakapan itu membuka mata Aini bahwa tidak ada musuh sejati, hanya orang-orang yang takut. Keluarga besar mulai pelan-pelan mendekat lagi. Sepupu-sepupunya menelepon bertanya kabar. Hidup tidak kembali seperti dulu tapi ada ruang baru untuk bernapas. Aini mulai menulis jurnal setiap malam. Ia mencatat semua perasaan, semua perdebatan, semua pelajaran. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menerima bahwa hidup penuh warna seperti bendera pelangi itu sendiri. Ada merah untuk semangat, ada ungu untuk spiritualitas, ada biru untuk kedamaian. Semua warna itu bisa hidup berdampingan meski kadang bertabrakan. Sari membaca jurnal itu suatu malam dan tersenyum, kamu sudah berubah Aini. Aini mengangguk, kita semua berubah.
Di akhir bulan Ramadan mereka berdua berbuka puasa bersama Ibu Aini di Bogor. Suasana hangat meski masih ada diam yang canggung. Ibu Aini bahkan memeluk Sari pelan. "Jaga anakku ya." Kata-kata kecil itu berarti dunia bagi Aini. Perjalanan masih panjang tapi Aini sudah belajar berjalan dengan lebih bijak. Setahun setelah sidang, Aini dan Sari masih tinggal di apartemen yang sama. Bendera pelangi tidak lagi dikibarkan tapi simbolnya tetap ada di hati mereka. Aini sekarang menjalankan bisnis desain yang cukup sukses dan sering diundang bicara di komunitas tentang toleransi tanpa memprovokasi. Sari masih mengajar dan mulai menulis buku anak-anak tentang penerimaan diri. Ibu Aini sudah lebih sering datang berkunjung. Hubungan mereka tidak sempurna tapi ada kehangatan baru. Pak Hadi menjadi tetangga yang ramah meski tetap menjaga jarak. Suatu sore Aini berdiri di balkon memandang kota Jakarta yang sibuk. Ia tersenyum mengingat semua yang telah terjadi. Sari mendekat dan memeluknya dari belakang seperti dulu. "Kamu bahagia?" tanya Sari. Aini mengangguk, "Lebih dari itu. Aku damai." Mereka berdiri lama di sana, angin sore menyapa wajah mereka. Aini sadar bahwa perjuangannya bukan untuk mengubah dunia tapi untuk mengubah dirinya sendiri. Ia telah belajar menerima kehilangan dan bertanggung jawab atas setiap pilihan. Cintanya pada Sari tetap sama tapi kini disertai kedewasaan yang lebih dalam. Di malam hari mereka berdua duduk di ruang tamu membaca Al-Quran bersama meski dengan pemahaman masing-masing. Aini sholat dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa harus memilih antara agama dan cinta. Ia menemukan caranya sendiri untuk menyatukan keduanya. Keluarga besar mulai mengundang mereka ke acara-acara kecil. Ada yang masih bisik-bisik tapi kebanyakan sudah menerima. Aini tahu perubahan sejati butuh waktu. Dan ia siap menunggu. Di akhir cerita ini Aini berdiri lagi di balkon memandang langit malam yang bertabur bintang. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini layak? Jawabannya adalah ya. Karena hidup adalah tentang berani mencintai meski dunia menentang. Sari memanggil dari dalam, "Makan malam siap sayang." Aini tersenyum dan masuk. Hidup berlanjut dengan warna-warnanya sendiri. Apakah mempertahankan identitas diri dengan segala risikonya adalah keputusan yang benar, atau justru tradisi dan harmoni keluarga yang lebih penting untuk dijaga?